Yuk, what's up guys? Kembali lagi kita jumpa di channel Kelumbang Studio. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, ada Bapak Vinto, dan juga di sini ada Bapak Samuel Seri Kelumbang selaku Ketua 2 Sukaduka IKSPD Bali dan selaku Ketua Tanggap Darurat 4 Kabupaten Sumba yang ada di Bali. Selamat datang Bapak Samuel Seri Kelumbang dan juga selamat datang buat Bapak Vinto. Di sini kita ingin sharing terkait pengalaman hidup baik kita semua, terlebih khususnya Adi Vinto. Saya pernah mendengar cerita bahwa Adi Vinto ini mengalami mujizat Tuhan dengan usia yang masih dibilang muda, yang harusnya bisa berkecimpung dengan teman-teman sebaya di luar sana, tetapi malah memilih untuk melayani Tuhan. Nah, dari konteks seperti ini nih, bagaimana sih pengalaman Adi Vinto sehingga memutuskan untuk melayani Tuhan hingga sampai saat ini? Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak Ya, dari studio saya Bapak Bang sudah mengundang saya sangat bersyukur hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Sedikit saya mau sharing bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Yang pertama, bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya dan Dia menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi hidup saya. Kalau kita melihat ke belakang karakter manusia, apalagi di usia dini seperti ini, pada waktu itu saya masih di usia kurang lebih 20 tahun di atas. jadi sekarang usia berapa sekarang? Sekarang saya di usia 28 menuju ke 29 ya. Menuju ke 9. Ya, mungkin ada 7 tahun silam lah. Ya, saya mengenal kebaikan Tuhan. Nah, pada waktu itu di umur yang masih begitu muda, saya diterapkan dengan pergaulan yang sangat tidak bagus. Dan mungkin teman-teman saya yang masih muda sekarang ini, mereka tahu bagaimana pergaulan yang ada. Dan lewat pergaulan yang begitu rusak, saya pertama orang yang pemabok, peminum, ya, bahkan saya orangnya emosional, tidak bisa diganggu. Walaupun ketika ada teman yang mau mengganggu perasaan saya sedikit, saya bisa arogansi. Ya, saya bisa melakukan Pembawaan sebelumnya ini orangnya arogan. arogansi ya, karena dipandang saya tidak mau. Kalau lihat begini saya bilang, kenapa kamu lihat saya? Nah, ketika dari situ ada satu momen di mana Tuhan menangkap saya. Memang masih di Bali juga. Dan pada waktu itu ada tetangga kos, mereka ada beribadah. So, ketika mereka beribadah, saya pulang dari teman kerja dari saya di kos. Mereka nggak ada yang masak. Ya, dan saya ini posisi lapar pada waktu itu, dan mereka sedang berdoa ternyata di sebelah. Ya. Dan setelah beribadah, mereka berdoa. Saya bilang, kenapa kalian berdoa? Kurang beras? Ya, kurang apa di sini? Saya bilang begitu. Mereka bilang, saya kakak. Ibadah itu apa sih? Apa tepuk-tepuk tangan di sana? Ya. Ya. Namun karena dari saya ini memang mereka juga bukan mereka takut. Sebagai seorang kakak, mereka rendah hati. Saya bilang, kakak, kami ada berdoa. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena di situ orang sering berdoa, teman-teman, ada Roh Kudus yang bekerja, maka tersentuhlah hati saya. Dan mereka mengajari saya untuk bernyanyi pada waktu. Mereka bilang, Vin, bagaimana kalau kita bawa satu pujian di gereja, namanya Gereja Kristen Kemadau. Saya bilang, ayo kita menyanyi. Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan? Nah, saya berangkat, bernyanyi, pada sampai di sana, bertepatan ada pemberkatan juga. Di situ beliau sedang seorang pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga cerita ending dari firman Tuhan itu, beliau bilang begini, saya ini orang tidak tahu Tuhan sebenarnya. Saya Kristen, tapi orang bilang Kristen otomatis ya, karena orang tua saya Kristen ya otomatis saya juga Kristen kan begitu ya. Tetapi belum begitu memahami bagaimana saya harus menjadi Kristen yang benar-benar tahu siapa Tuhan sebenarnya dalam hidup saya. Berarti izin sebelumnya ini
tidak tahu tuh. Tadi kan ada yang saya petik bahwa tidak tahu apa itu ibadah. Sempat bertanya seperti seolah-olah ini adalah hal yang baru dilihat begitu. Apakah sebelumnya tidak pernah bergereja atau bagaimana mungkin? Ya, saya pernah bergereja karena memang jujur latar belakang kami keluarga besar itu adalah Katolik ya. Jadi di ibadah Katolik itu tidak ada tepuk-tepuk tangan. Oh ya, jadi ketika mereka ketika mereka pergi di sana tepuk-tepuk tangan ribut-ribut, saya merasa aneh kan begitu. Jadi orang-orang di situ. Yang disyukuri di sini adalah berangkat dari perut, masalah perut tadi. Karena nggak ada yang masak, lalu kemudian komplain, hingga bisa ikut pergi ibadah jadi. Silakan lanjut, ini seru-seru. Hal yang menarik ini memang. Jadi dengan pertanyaan itu saya rasa Tuhan menjawab sendiri. Dan Tuhan mengarahkan saya dengan memakai teman-teman sekitar. Saya pergi ke suatu gereja, sampai di sana saya berdoa ikut ibadah. Dan sementara pendeta lagi khotbah, saya tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena bagi saya buat apa sih saya mendengarkan sementara berdoa, saya lagi asik kan begitu. Namun teksnya hanya ikut rame-rame saja. Ikut rame-rame saja. Ya, lihat orang pergi, saya berangkat. Gitu. Nah pada waktu itu endingnya pendeta bilang gini, siapa yang tidak percaya di sini ada Roh Kudus dalam ruangan, bahkan ada Roh Tuhan yang Tuhan utus ke dunia itu dari 2000 tahun yang lalu. Apa yang menjadi firman Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan puji Tuhan dengan hati yang tergerak, dan saya percaya itu adalah tuntunan Roh Tuhan. Saya bangun dengan beberapa teman saya yang datang, saya sendiri yang bangun dan di situ pendeta bilang, saudara hari ini dan beliau cuma menghembuskan itu orang yang diurapi Tuhan. Saya juga tidak paham dia menghembuskan apa saja itu. Saya bilang Tuhan dan sampai saya menerima itu, saya jatuh dan semua hal-hal yang memang tidak menyenangkan dalam hati saya teringat kembali. Saya teringat kembali, saya mereview kembali, dan sampai saya memang terharu sekali pada waktu itu. Bahkan sampai orang yang tidak sembarang keluarkan dari mata, saya bisa menangis di tengah orang. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya bilang, pokoknya ada apa sebenarnya? Pulang dari gereja karena besarnya rasa pengen tahu, saya bertanya kepada pelayan-pelayan, para teman-teman dekat saya, dan mereka mengarahkan saya, membimbing saya sampai saya betul-betul diubahkan hati saya lewat teman-teman ini dan lewat firman Tuhan yang dibagikan, dan saya mau mengasihi Tuhan. Dan lewat situlah ketika Tuhan taruh hati yang mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan dan saya bertumbuh, saya mengenal kebenaran. Dan segala sesuatu yang tidak berkenan, bahkan yang menurut pandangan saya sudah saya tidak melakukan lagi, saya mengikuti Tuhan saja. Saya melangkah dengan iman, bilang Tuhan saya lewat cara Tuhan itu sendiri. Baik, mungkin ada satu petikan nats atau firman Tuhan yang menjadi semangat atau motivasi buat Pak Pinto sendiri yang menjadi sharing firman-Nya sehingga hingga sampai saat ini tetap memilih untuk melayani Tuhan. Jadi saya terberkati oleh karena satu firman Tuhan ada di Yohanes 3 ayat 16 teman-teman. Mungkin boleh kita sama-sama buka di Yohanes 3 16 ayat yang ketiga. Dia berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya, dan sangat saya terberkati oleh firman ini. Ketika saya mendengar, saya garis bawahi, dia bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya satu-satu yang tunggal untuk manusia. Ada lagi satu firman Tuhan bilang, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena perbuatan manusia itu. Nah, oleh karena kasih karunia inilah saya merasa bahwa hidup saya sebenarnya bukan hidup saya sebenarnya sekarang. Saya harus hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan saya harus berkomitmen bahwa apa yang sudah dikaruniai Tuhan sebagai orang beriman kita harus menerima. Dan itulah menjadi pandangan saya ketika saya mengatur. Baik, berarti yang menjadi tolak ukur daripada pertobatan Pak Pinto sendiri hingga menjadi pelayan Tuhan sampai saat ini,
dan bahkan kita juga rindu untuk kedepannya lagi terus menjadi berkat dan juga menjadi berkat Tuhan untuk bisa merangkul, bahkan mengajak, bahkan membawa jiwa-jiwa yang lain lagi untuk diselamatkan seperti itu melalui firman yang diserikan tadi melalui Yohanes 3 ayat 16. Nah mungkin di sini kebetulan ada Bapak Samuel Serkelumbang selaku yang dituakan juga di Bali. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak terkait pertobatan yang dialami oleh saudara kita Pinto? Silakan Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Daud. Jadi saya setelah mendengar kesaksian saudara terkasih Pak Pinto, ya, dengan masa umur saat ini 28 tahun ya. Ya. Ya, 28 tahun saya sungguh merasakan bagaimana mujizat dan karunia Tuhan yang sudah dinyatakan lewat panggilan yang Tuhan sudah tetapkan kepada saudara terkasih saudara Pinto. Inilah saya sebagai ketua suka duka dalam Kabupaten Sumba, dan juga ada sesepuh kami yang lebih tua lagi di pengurusan Sumba. Mungkin lewat kesempatan ini, ya, selaku ketua suka duka Sumba Barat Daya dan juga tanggap darurat Kabupaten Sumba, mewakili senior-senior dan orang tua sesepuh di luar sana, mungkin lewat momen kesaksian saudara terkasih Pak Pinto, Dari minum, dengan arogan, mujizat Tuhan yang sudah terjadi, yang sudah Bapak rasakan secara langsung sampai mengambil keputusan bahwa ya, mau dalam kondisi umur muda seperti ini tidak semudah itu Ya. yang Tuhan dapat melakukan kasih-Nya. Jadi pesan, saran, dan masukan saya kepada semua saudara-saudara keluarga Sumba pada umumnya, juga keluarga besar EBTW pada umumnya, marilah kita bersama-sama menjangkau jiwa, ya, untuk kita mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Karena saya melihat sebagai ketua suka duka di Sumba, banyak hal-hal yang mungkin ya terjadi ya di setiap lingkungan di mana kita ada sebagai adik-adik kita di Pulau Dewata Bali ini. Ya memang itu dari anggota terdata kami saja Sumba itu kan 2.800. Ya. Itu Pak Pinto. 2.800 yang terdata Pak ya, 2.800, ya. secara administrasi. Secara administrasi. Tetapi tingkat masalah kejadian yang banyak sekali di setiap lingkungan itu 95% itu dari ini ya, adik-adik yang baru datang itu. Baru datang ya, yang Baru belum terdaftar ya. Ya, belum terdaftar di gereja, di belum organisasi. terdaftar di suka duka yang ada baik Loba Mora, Ya. IKES 4 Kabupaten Ya. Sumba dan Sumba Barat Daya Bali. Ya. Nah ini saya yang saya mau sampaikan kepada semua saudara-saudara, marilah ya kita bersama-sama hidup bergereja yang baik, hidup bertetangga yang baik, Ya. dan juga ketika bekerja lakukan yang baik sesuai dengan SOP kerja masing-masing. Saya harap apa yang menjadi pesan dan kesan, nasihat orang tua atau keluarga dari manapun kita punya keluarga, dari khusus RPT dan juga Sumba, ya, pasti ada pesan, ya, ada doa dari orang-orang tua kita. Ya. Jadi tetap semangat ya Pak Pinto, saya selaku ketua suka duka dan tanggap darurat Kabupaten Sumba, luar biasa. Teruskan karya Tuhan yang sudah ditetapkan kepada saudara dalam melayani. Mungkin izin terkait tadi ada disampaikan bahwa ada tingkat masalah ini hampir datangnya dari warga kita yang baru datang dari Sumba, yang mungkin bisa dibilang belum mengenali lingkungan wilayah Bali ini. Namun tingkat masalah baik itu mohon maaf mungkin teman-teman termasuk saya sendiri pun mungkin miras, bahkan mungkin bawa motor dalam kendaraan dalam ugal-ugalan barangkali yang terus menerus ada, bahkan
percekcokan. Nah mungkin ada masukan dari Bapak Samuel Serkuluma selaku Ketua Sukaduka yang menjadi himbauan untuk saudara-saudara di luar sana. Ya, jadi baik. Terima kasih Pak Daud. Banyak sekali pandangan-pandangan sebagai orang tua yang sudah disampaikan kepada kami sebagai ketua-ketua unit di bawahnya. Harapan orang tua dan kami sebagai pengurus, ya, dan kita semua saudara-bersaudara yang terlibat di lapangan untuk menggapai adik-adik dalam kepengurusan subunit masing-masing, sungguh luar biasa dalam perpanjangan tangan dari pengurus-pengurus inti Sumba, baik Pulau Mora, banyak subunit yang pengurus-pengurusnya, ketua-ketua lain sudah bekerja sama. Bagaimana memanalisir ketika ada persoalan yang terjadi, respon-respon di lapangan, sudah sering komunikasinya, koordinasinya, kolaborasinya sudah berjalan dengan baik, baik dari pihak TNI, Polri, Babin, dan juga masyarakat sekitar. Luar biasa Sumba atau NTT yang dulu sudah beda. Tidak sama seperti dulu lagi berhantam sendiri dan lain sebagainya, saling fighting sendiri. Sekarang nggak ada, jarang sekali. Tetapi kalau ada itu 1-2 oknum seperti itu, ya itu mungkin ya 1-2 oknum yang belum terdata di penguyuban Sukaduka Pulau Mora, IKES, Kabupaten Sumba, ya, dan juga belum terdaftar di gereja. Bahkan apalagi yang baru datang dari Sumba, ya, yang belum tersentuh oleh nasihat, jangan bagaimana situasi di Bali. Ya, jadi harapan saya itu bagi rekan-rekan di luar sana, kalau sudah datanglah dari mana kita asal, silakanlah berkolaborasi di sana bersama kakak-kakak dan orang-orang tua. Jadi sehingga bisa diarahkan lebih baik lagi. Ya hal-hal yang positif. Nah kadang ya banyak yang berdatangan ke Pulau Dewata Bali, tapi tidak mencari tahu di mana kakaknya, di mana orang kadang tuanya. memilih untuk sendiri-sendiri. Ya. Jadi bahasa kita bilang kan ya kayak ngaya-ngaya aja, acu tak acu gitu kan. Kalau ada masalah Pak, pasti senior kita, bapak kita dari Pulau Mora, dari pengurus 4 Kabupaten Sumba, Itu yang disebut. ya kita yang disibukkan dengan hal ini. Tetapi semua sudah disampaikan oleh orang tua, sesepuh dan pengurus-pengurus subunit, semua membawa pada hal-hal yang positif. Saya terima kasih sekali seorang sosok orang muda Pak Pinto dengan umur 28 tahun ini, biarlah menjadi ya kesaksian buat semua saudara-saudara saya yang tadinya dari peminum, yang tadinya dari ugal-ugalan, ya tidak di gereja, tidak mengenal nama ibadah. tidak pernah ibadah. Ya lewat momen ini, ya, terima kasih sudah datang di studio sederhana Kalumang untuk kita menyampaikan apa yang menjadi mujizat kasih Tuhan yang terjadi. Baik. Mungkin itu saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Samuel Serkuluma atas wejangannya dari apa yang menjadi motivasi tersendiri untuk Pak Tito hingga sampai saat ini masih melayani Tuhan. Dan terima kasih banyak Pak Tito sudah bergabung di Kalumang Studio, dan kita jeda setelah yang satu ini.